Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terhormat Bapak dosen di tempat. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya dari kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Yang pertama, implementasi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara maupun di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Selanjutnya, makna sila-sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan. Yang pertama, perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat. Yang kedua, membina kerukunan antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Yang kelima, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang keenam, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketujuh, menghormati pemeluk agama lain. Dan yang terakhir, menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasikan dari sila kedua ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang kedua, selalu sikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Yang ketiga, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya. Yang keempat, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa. Dan yang kelima, terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Makna sila ketiga persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk cipta Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sikap keempat Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan dengan cara yang pertama, memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya. Yang kedua, sikap saling jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan yang sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap antar suasana kekeluargaan ataupun gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antar hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Implementasi sila kelima Pancasila ada dua. Yang pertama, menanamkan sikap saling menolong sehingga dapat terwujud
kehidupan yang rukun dan damai. Dan yang kedua, bekerja keras juga diperlukan untuk implementasi sila kelima untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila dari dulu sehingga sekarang tidak pernah berubah, yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi dewasa ini penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur yang berakibat tidak baik. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Adapun masalah yang didefinisikan di sini yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila memang belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan setiap bangsa, terutama mahasiswa. Mahasiswa sebagai salah satu yang berpengaruh di negeri belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari segi mahasiswa saja sudah mengalami kegagalan implementasi Pancasila. Yang kedua, masyarakat terutama mahasiswa tidak begitu memperhatikan isi dari Pancasila seperti Persatuan Indonesia. Banyak dari mahasiswa yang masih berteman secara mayoritas saja. Contohnya banyak ditemui di lingkungan perkuliahan. Yang kedua, pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Untuk melestarikannya dibutuhkan sejumlah upaya untuk menjaga nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Cara menjaga nilai luhur Pancasila dengan menjaga nilai luhur tersebut yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkannya berarti nilai-nilai Pancasila hadir secara menyeluruh dan upaya manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Upaya menjaga nilai luhur Pancasila lainnya adalah menjadikan sebagai contoh pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamalkan nilai luhur Pancasila dengan menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Adapun 4 upaya menjaga nilai luhur Pancasila lebih dijabarkan sebagai berikut, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya nilai luhur sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, dan menolak tegas ajaran atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara bersifat imperatif dan memaksa. Artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan menaatinya. Siapapun yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus diperlakukan sesuai dengan hukum, yaitu hukum Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila adalah upaya untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila seimbang, lestari. Dengan kata lain, bangsa Indonesia menginginkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan dasar negara Indonesia selama-lamanya. Ini bukan hayalan selama nilai-nilai Pancasila tetap mengakar dalam kehidupan budaya Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Definisi pemeliharaan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara harus dilestarikan. Sebagai warga negara Indonesia, mereka harus menyadari hal ini. Tingkah laku Pancasila bukan sekedar kalimat sebagai formalitas, tetapi ada makna dan pengertian dari dalamnya. Melestarikan Pancasila atau melestarikan nilai-nilai Pancasila adalah usaha dan upaya agar nilai-nilai Pancasila tetap lestari, agar terciptanya bangsa yang makmur atau aman. Faktor yang mempengaruhi kelestarian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, transportasi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, telekomunikasi atau komunikasi. Dan yang terakhir, kesehatan. Pelestarian Pancasila sebagai ideologi dapat ditempuh melalui berbagai cara, dan cara yang terbaik adalah melalui pengalaman sehari-hari. Prinsip ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila ini seharusnya menjadi motivasi semua tingkah laku rakyat Indonesia dan diamalkan sebagai bagian integral dalam kebudayaan bangsa. Pewarisan nilai-nilai Pancasila merupakan penerus nilai Pancasila dari generasi tua ke generasi muda. Jiwa generasi muda tidak hampa nilai, tetapi mengandung nilai-nilai luhur seperti semangat kebangsaan yang tercakup dalam Pancasila. Hanya mungkin belum matang. Memantangkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dalam jiwa generasi muda inilah yang merupakan kewajiban dan tugas pokok generasi tua dalam pewarisan atau penerusan nilai-nilai luhur ini kepada generasi muda, sehingga generasi muda dapat mampu menghadapi segala arus dunia modern yang serba kompleks dan penuh tantangan dengan tetap berpegang teguh pada nilai Pancasila. Selanjutnya, adapun cara untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
mengobarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Dan yang kelima, menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita harus saling menjaga dalam bentuk hal apapun, menaati segala aturan yang telah ditetapkan dan saling menghargai baik dalam berbeda usia, suku, ras, ataupun agama. Yang keenam, menerapkan keadilan dalam suatu negara. Dengan terciptanya bangsa yang adil akan menjadikan suatu bangsa yang cerdas, kreatif, dan terpandang dalam bidang apapun. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia atau Pancasila, yaitu kita sebagai warga negara harus membuktikan untuk mempertahankan supaya negara kita dapat selalu utuh dan terjaga dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial. Adapun konsep dan prinsip nilai Pancasila. Yang pertama, kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial yang berlangsung secara selaras, serasi, dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban, dan ketentraman. Yang kedua, keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, ketakwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional, diselaraskan dengan peran, fungsi, dan kedudukannya. Yang kelima, kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, dan budaya lainnya. Yang keenam, keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsi secara tepat dan profesional. Yang ketujuh, keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh dalam peradaban yang mencempirkan nilai luhur budaya bangsa. Yang kedelapan, persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragaman komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Yang kesembilan, mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama. Yang ke-10, kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Dan yang terakhir, yang ke-11, kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntunan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, sehingga terwujud rasa puas diri, tentram, damai, dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai norma dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir atau dihapuskan. Dan selanjutnya bagian saran, diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sekedar mengetahui saja namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai-nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian setiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa terciptanya bangsa Indonesia yang damai. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.